warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Pak Rasyid, Bu Dewi. Pada hari ini kami akan mengadakan coaching ya. Jadi di sini saya akan memperkenalkan diri saya sebagai pengamat, kemudian Pak Rasyid sebagai coach, kemudian Bu Dewi sebagai coaching ya. Baik, sebelum melaksanakan kegiatan coaching hari ini, saya akan melakukan supervisi terlebih dahulu kepada Pak Rasyid terkait kesiapan beliau dengan ya, terkait kegiatan supervisi yang akan kami lakukan. Jadi kita akan mendiskusikan ya Bapak ya tentang lebih penilaian bagaimana teknik coaching dengan alutsista seperti itu. Jadi tirta itu adalah T itu bagaimana kita nanti mengidentifikasi tujuannya, kemudian I identifikasi, R itu bagaimana rencana aksi, P dan A itu adalah tanggung jawab seperti itu. Untuk mengawali ini saya akan menanyakan tentang kompetensi coach apa yang akan Bapak kembangkan nantinya ini Bapak. Untuk sesi coaching kali ini akan saya kembangkan yaitu kompetensi coaching itu ya, yang terdiri dari 3 yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari 3 kompetensi yang Bapak sampaikan tadi, Bapak ini memfokus di kompetensi yang mana Bapak? Ya, dari 3 kompetensi tadi, saya sepertinya akan fokus di mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi fokus Pak Rasyid ini di mengajukan pertanyaan yang berbobot. Terus ini ya, untuk indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan kompetensi pertanyaan yang berbobot itu apa yang ingin disampaikan? Ya, jadi dari mengajukan pertanyaan yang berbobot atau kita ngobrol santai dengan kunci begitu ya, sehingga di situ akan muncul ide-ide bagus, ide-ide positif yang keluar dari kunci sendiri. Itu yang akan saya sampaikan. Baik Pak Rasyid, kegiatan supervisi ini sudah saya lakukan selaku pengamat ya. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Pak Rasyid untuk melakukan teknik coach dengan alutsista. Baik. Kepada Pak Rasyid kami silakan. Terima kasih Bu Ida. Baik, Assalamualaikum Bu Yari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rasyid. Gimana kabarnya Bu Yari? Alhamdulillah baik Pak Rasyid. Baik, kebetulan hari ini saya kosong Bu Yari. Jadi sesuai permintaan Bu Yari kemarin, jadi saya ada waktu kosong untuk ngobrol santai gitu ya, untuk berdiskusi pada kesempatan kali ini. Ngomong-ngomong, apa yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini Bu Yari? Ya, terima kasih Pak Rasyid. Mungkin yang pertama saya ingin sharing Pak Rasyid. Ini ada permasalahan di kelas saya Pak Rasyid, di kelas 10 IPS ini untuk tentang pembelajaran Pak Rasyid ini bagaimana Pak Rasyid? Oh iya. Iya. Kelas 10 IPS ini? Iya Pak Rasyid. Jadi kemarin itu saya melaksanakan ulangan harian. Kemudian setelah saya koreksi, lembar kerja mereka itu sekitar 85%. Itu 85%. iya 85% dari mereka itu nilainya tidak mencapai KKM Pak Rasyid. Padahal saya merasa kalau saya tuh sudah berusaha semaksimal mungkin untuk pembelajarannya. Jadi tapi masih saja mereka itu banyak yang tidak paham. Kemudian antusias belajar mereka itu juga sepertinya kurang fokus gitu loh. Gimana Pak Rasyid? Baik. Jadi yang akan kita bicarakan kali ini Bu Yari tentang permasalahan di kelas 10 IPS. Iya benar Pak Rasyid. Di mana nilai ulangan mereka 85% tidak mencapai KKM. Iya benar. Baik. Kalau boleh tahu apa nih yang Bu Yari ingin capai dalam diskusi kita kali ini? Yes. Dari permasalahan yang Bu Yari sampaikan, apa yang ingin dicapai ini? Iya, saya inginnya mereka itu KKM-nya mungkin lebih tinggi Pak Rasyid ya. Lebih tinggi
paling enggak standar seperti itu Pak Rasi. Jadi kalau saya lihat itu selama ini tuh anak-anak sepertinya males belajar Pak Rasi. Iya, males belajar, tak tahu kenapa. Ada yang mereka itu kadang main HP sambil sembunyi-sembunyi seperti itu Pak Rasi. Kalau sudah saya tegur, saya sita HP-nya, akhirnya mereka itu tidak masuk seperti itu. Jadi ya terpaksa HP-nya saya taruh di kelas saya simpan seperti itu karena mereka meskipun ditegur, kadang mereka melakukan hal yang lain yang ini Pak Rasi, yang tidak nyaman seperti itu Pak Rasi. Jadi mereka sudah mungkin kurang termotivasi untuk belajar seperti itu dan juga kurang antusias dalam atau mungkin saya kurang dalam menyampaikan pembelajaran di kelas seperti itu Pak Rasi. Jadi mungkin tujuan yang ingin dicapai bagaimana nilai mereka bisa meningkat begitu ya. Mereka bisa itu. lebih fokus Dan mengikuti pembelajaran saya di kelas seperti itu Pak Rasi. Mereka tertarik lah dengan pelajaran saya di kelas seperti itu Pak Rasi. Baik Bu Yeri. Menurut Bu Yeri sendiri, apa sih kira-kira di bayangan Bu Yeri gitu ya? Apa kira-kira yang menyebabkan nilai anak-anak itu tidak mencapai KKM? Menurut Bu Yeri apa itu penyebabnya kira-kira? Nah itu Pak, kalau menurut saya dalam pembelajaran itu saya sudah melakukan yang menurut saya sih menarik Pak. Namun untuk media itu selama ini saya hanya menggunakan buku seperti itu Bapak. Jadi saya menggunakan buku paket dan kegiatannya itu saya juga merangkum dari buku paket yang mereka pinjam. Kemudian saya kadang menyuruh siswa-siswa itu untuk mencatat di papan seperti itu Bapak. Namun sekali saya juga mengajak mereka untuk belajar di luar seperti itu Bapak. Oke, jadi menurut Bu Yeri anak-anak itu nilainya rendah gitu ya. Salah satunya sudah untuk usaha sudah dilakukan. Tadi saya sempat mencatat di sini Bu Yeri bahwa pembelajaran yang dilaksanakan di kelas itu medianya menggunakan buku paket. Kemudian dari buku tersebut Bu Yeri rangkumkan dan ditulis di papan tulis gitu ya. Itu yang dilakukan selama ini. Terus kemudian mungkin Bu Yeri pernah mencoba metode lain gitu ya selain mencatat dari buku paket tersebut? Barangkali ada metode lain apa gitu? Ya, kalau metode itu saya tidak sering mengadakan diskusi Pak. Diskusi kelas. Diskusi kelas seperti itu Bapak. Jadi selain menulis, mereka juga kadang di suatu kesempatan diskusi. Iya. Baik. Jadi kalau boleh saya simpulkan, sementara permasalahan di kelas 10 3S ini anak-anak kurang antusias, kemudian kurang fokus juga dalam belajar, dan metode atau media yang dipakai selama ini adalah pakai buku paket, kemudian mencatat di papan tulis, dan juga ada metode diskusi juga. Iya. Baik. Kalau saya boleh tahu, apakah Bu Yeri sempat membayangkan begitu ya, bagaimana caranya anak-anak ini bisa lebih senang begitu belajar di kelas, kemudian bisa lebih fokus? Kira-kira apa yang dibayangkan Bu Yeri untuk menjadikan mereka lebih aktif begitu Ibu? Kalau yang ada di pikiran saya Pak, keinginan saya ke depan itu ya bukan ke depan ya, mungkin bisa dilakukan segera Bapak. Saya ingin memiliki proyektor Bapak. Gimana Bapak? Oh, proyektor. Iya, Bagus itu. proyektor. Ya, jadi pembelajaran menggunakan proyektor gitu ya. Seperti itu yang saya inginkan Bapak. Jadi saya ingin di kelas itu dipasang proyektor, kemudian saya maupun anak-anak bisa belajar PPT seperti itu Bapak. Jadi anak-anak juga bisa belajar teknologi seperti itu. Itu keinginan saya Bapak. Karena memang selama ini saya sendiri juga
merasa puas dengan kegiatan yang hanya mengandalkan buku paket seperti itu. Jadi saya mungkin ingin mengadakan terobosan. Ya, Jadi terobosan yang juga akan dilakukan oleh anak-anak. Jadi dua arah seperti itu Bapak. Jadi mungkin bisa mengajarkan teknologi dengan membuat PPT, nanti akan ditampilkan di proyektor seperti itu. Tapi selama ini memang di kelas kan belum ada proyektornya. Gimana itu Bapak? Oh ya. Jadi rencananya Bu Yeri ingin menyampaikan pembelajaran menggunakan LCD proyektor Ya, gitu benar, ya. Bapak. Sehingga di situ Bu Yeri bisa menampilkan PowerPoint, Iya, kemudian benar, juga benar. tadi pembelajaran berbasis IT ya, Iya, teknologi tadi ya. benar. Nah, itu menurut saya sudah sangat bagus itu Bu. Cuma tadi ada kendala ya. Iya. Kalau boleh dijelaskan apa kendalanya? Belum ada LCD proyektor tadi ya. Iya, benar. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kira-kira apa yang bisa Bu Yeri lakukan? Nah, Untuk mewujudkan itu. Iya, nah itu yang sudah ada di benak saya. Saya ingin proyektor, apakah pihak sekolah itu akan menyetujui hal itu seperti itu Bapak. Jadi mungkin saya mengajukan atau minta izin seperti itu kepada kepada bagian kepala sekolah atau bagian sarana prasarana Bapak, seperti itu. Agar proyektor dipasang di kelas seperti itu. Baik. Kira-kira kemungkinannya untuk realisasi pengadaan proyektor ini menurut Bu Yeri bisa terrealisasi tidak? Menurut bayangan Bu Yeri? Ya, insya Allah bisa Bapak. Bisa ya? Iya, bisa. Nanti kalau diizinkan oleh bagian sarana prasarana, mungkin bisa dipasang di kelas saya seperti itu. Kalau memang saya mengusulkan ini Bapak untuk dipasang di kelas. Tapi kalau bisa dipasang secara permanen, karena kalau dipindah-pindah mungkin akan memakan waktu seperti itu. Ya, idealnya memang LCD proyektor itu sudah terpasang di ruang-ruang kelas, sehingga guru itu tinggal mengajar dengan nyaman, mengerjakan PPT dan lain-lainnya. Ya. Baik, selain penggunaan proyektor nih Bu Yeri, kira-kira ada rencana lain tidak? Ada pikiran lain nggak untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan itu, sehingga anak-anak bisa nyaman, bisa fokus? Kira-kira ada cara lain tidak selain itu? Ya, kalau solusi tentang proyektor ini mungkin sedikit kemungkinan untuk bisa dipasang, mungkin saya bisa memanfaatkan Android Bapak. Jadi Android. Jadi anak-anak kan sudah bisa menggunakan Android di kelas. Jadi nanti saya akan membuat pembelajaran berbasis game. Seperti itu Pak. Itu menarik kedengarannya. Gimana itu? Ya, jadi berbasis game. Jadi nanti saya membuat aplikasi yang akan dimainkan oleh anak seperti itu Pak, melalui Android mereka. Jadi mungkin dengan Android itu mereka bisa lebih tertarik, kan selama ini yang mereka lihat hanya YouTube atau tontonan-tontonan yang kurang edukatif seperti itu. Jadi dengan ini pembuatan aplikasi pembelajaran berbasis game mungkin nanti akan lebih ini ke anak-anak, lebih menarik ke anak-anak seperti itu Bapak. Ya, saya setuju sekali itu. Jadi rencananya mau memberikan pembelajaran berbasis Android berbasis game, di mana siswa menggunakan Android. Iya Bapak. Nah, saya pikir itu sangat bagus sekali karena anak-anak zaman sekarang kan memang sudah sangat dekat sekali dengan gadget gitu ya. Sehingga ini mungkin akan sangat membantu pada anak-anak. Baik, terkait rencana Bu Yeri tadi gitu ya. Kira-kira kapan ini bisa direalisasikan Bu Yeri? Ya, sesegera mungkin Bapak, sesegera mungkin ya. Namun saya harus merancang mungkin seperti apa nantinya yang akan saya aplikasikan di Android mereka, seperti itu Bapak. Ya, kurang lebih 1 minggu ke depan lah waktunya seperti itu. Jadi dalam 1 minggu ke depan Bu Yeri akan coba usahakan ini ya bisa terrealisasi.
Selanjutnya barangkali siapa nih yang bisa bantu Bu Yeri untuk merealisasikan rencana ini? Oh, ya. Hanya ini tidak mudah kalau dipikiran Ya, saya benar-benar. aplikasi-aplikasi. Ya, benar Bapak, karena perlu bantuan dari orang lain. Mungkin saya butuh bantuan dari orang lain, jadi saya minta bantuan ke TU. TU ya? Iya, ke TU Bapak. Jadi TU itu kan saya lihat sepertinya lihai sekali untuk membuat animasi-animasi. Ya, Jadi mungkin nanti saya minta bantuan kepada TU yang ada di sekolah. Seperti itu. Nah, sudah benar sekali. Jadi betul ya, KTO kita Ya. itu memang Ya. pintar dalam membuat Ya, aplikasi-aplikasi game gitu ya. Iya. Baik, Bu Yeri sudah sampaikan beberapa solusi yang itu datangnya dari Bu Yeri sendiri begitu ya. Baik, kalau boleh saya tahu apa perasaan Bu Yeri hari ini setelah kita ngobrol seperti ini Bu Yeri? Alhamdulillah Bapak, saya sudah merasa plong, lebih ringan mungkin ya beban yang saya pikul selama ini, karena anak-anak itu kurang fokus, mungkin kurang antusias, kurang semangat menerima pembelajaran saya. Namun setelah saya sharing sama Bapak, alhamdulillah saya sudah menemukan solusinya, dan saya nanti ke depannya akan mencoba dengan pembelajaran berbasis game seperti itu. Mudah-mudahan nanti anak-anak bisa tertarik dan semangat menerima pembelajaran dari saya. Seperti itu. Baik, alhamdulillah saya ikut senang Bu Yeri. Yeri bisa menemukan ide-ide kreatif ya dari pembicaraan kita hari ini, dan bisa berdoa semoga kedepannya Bu Yeri bisa melaksanakan rencana-rencananya itu. Ya. Baik, barangkali dalam 1 minggu atau 2 minggu ke depan gitu ya, kita bisa bertemu lagi untuk membicarakan apa yang sudah realisasi begitu ya. Ya, siap Bapak, siap. Baik Bu Yeri, kita ketemu dalam 2 minggu ke depan ya. Ya, Terima siap, kasih Bapak. untuk sesi hari ini Bu Yeri. Ya, siap Bapak. Demikian untuk sesi coaching hari ini. Terima kasih Bu Yeri. Ya. Dan untuk selanjutnya saya kembalikan ke Bu Ida selaku pengamat. Terima Silakan. kasih Pak Rafi Ya. selaku coach dan Bu Yeri selaku coaching. Di sini saya akan mengembalikan lagi ke Pak Rasi setelah kegiatan coach tadi. Pak Rasi sudah merasa tidak kira-kira ini apa alur dari kita dari kegiatan coaching tadi sudah tercapai indikator ketercapaiannya? Ya, baik pun dari sesi coaching yang saya lakukan dengan Bu Yeri, tadi saya sudah menerapkan kompetensi menanyakan pertanyaan yang berbobot begitu ya, dan ya tadi saya lihat sudah keluar ide-ide dari Bu Yeri, indikator tercapainya sedikit sudah tercapai. Jadi baik Pak Kasih, saya hanya mengkonfirmasi saja. Selama Ya. pengamatan tadi saya sudah mencatat juga, saya mencatat dari kegiatan coaching dengan alur kita tadi, bahwa dari kegiatan coaching tadi baik coach yang dilakukan oleh Pak Rasmi dan coach yang dilakukan oleh Bu Yeri sudah memenuhi teknik coaching alur kita. Jadi di situ sudah ketemu tujuannya apa. Dari dari Tirta itu tujuan, T-nya adalah tujuan ya. Di situ sudah menemukan bahwa nilai dan antusias belajar siswa di kelas 10 IPS yaitu rendah seperti itu. Kemudian identifikasi dari masalah sudah ditemukan bahwa di situ anak-anak ini kurang minat ya seperti itu, belajarnya seperti itu, nilai antusias. Kemudian ada rencana aksi yang telah dilakukan yaitu dengan membuat ini Android ya, Ya, dan pembelajaran berbasis game. seperti itu, memanfaatkan Android untuk anak-anak, dan Ya. tanggung jawab sudah berkolaborasi dengan TU sekolah yang terampil dalam Pembuatan aplikasi. Ya, betul seperti itu ya Bapak. Dari hasil percakapan teknik coaching tadi. Untuk selanjutnya rencana Bapak yang ingin dikembangkan lagi dari terkait teknik coach yang telah Bapak lakukan pada Bu Yeri selaku coach tadi, apa yang ingin dikembangkan lagi? Barangkali untuk kompetensi inti yang bisa saya kembangkan selanjutnya yaitu di kompetensi, kalau tadi fokus di membuat pertanyaan yang berbobot gitu ya. Jadi kedepannya saya akan fokus pada kompetensi lainnya yaitu mendengarkan secara aktif, kemudian kehadiran penuh gitu. Baik Bapak Kasih sama Bu Yeri,
saya kira cukup untuk kegiatan coaching. Saya selaku pengamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi